kita bahas terkait indeks persepsi korupsi Indonesia yang skornya turun pada 2025 bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan Ketua Badan Pengurus Transparency International Indonesia sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri juga Mas Kurnia. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam Mbak Bibip. Selamat malam, saya ke Mbak Bibip dulu. Kalau dari Transparency International Indonesia, catatan kritis dengan turunnya indeks persepsi korupsi ini apa saja Mbak Bivitri? Pertama pasti ini bagi banyak orang barangkali tidak mengejutkan ya karena melihat situasi pada hari ini. Tapi kalau kita lihat dengan apa yang diklaim oleh pemerintah, jadi menarik untuk melihatnya. Karena yang diklaim, yang dipertontonkan adalah biasanya tumpukan uang di belakang seorang tersangka korupsi. Dan yang digaungkan adalah kerugian negara yang bisa diselamatkan. Tapi ternyata terbukti, karena ini objektif ya, ini sudah dari tahun 1995 dilakukan, ternyata ada penurunan dan penurunannya sangat signifikan, 3 poin dan 10 peringkat. Yang kedua, kami juga mencatat bahwa ini semua jeleknya skor indeks persepsi korupsi ini disebabkan salah satunya yang paling kuat adalah menyempitnya ruang kritik dan keterbukaan di kalangan masyarakat sipil. Jadi tidak bisa lagi ada yang memberikan masukan, langsung dicap antek asing dan lain sebagainya. Itu berkontribusi pada situasi ini. Makanya di tren di seluruh dunia adalah biasanya negara-negara yang memang demokrasinya sedang menurun, jadi ada Variety of Democracy Index yang digunakan juga dalam hitung-hitungan atau metodologi CPI ini yang menunjukkan bahwa ada konsistensi. Semakin tidak demokratis suatu negara, maka angka indeks persepsi korupsinya akan semakin menurun. Nah, saya ke Mas Kurnia dengan catatan kritis tadi tumpukan uang saat ada rilis kasus yang diungkap ternyata tidak serta-merta bisa mengerek naik indeks persepsi korupsi. Di sisi lain juga ada ruang kritik yang tidak diberikan secara maksimal. Ini pun jadi salah satu muara kenapa indeks persepsi korupsi kita turun. Bagaimana dari pemerintah, apa yang sudah dan akan dilakukan? Ya, yang pertama Mbak Priska, tentu pemerintah berterima kasih kepada Transparansi Internasional karena sudah melansir indeks persepsi korupsi dan memang selama ini setiap tahun selalu dikeluarkan oleh TI dan dijadikan rujukan oleh berbagai pemerintahan di belahan negara manapun. Karena memang pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, peran serta masyarakat itu dijamin. Salah satunya dengan mengeluarkan penelitian, riset, dan lain sebagainya. Meskipun Mbak Priska, dalam waktu yang bersamaan atau paling tidak 3 hari terakhir, juga ada survei juga dari indikator politik yang disampaikan salah satu tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan adalah soal pemberantasan korupsi. Namun baik Transparansi Internasional maupun indikator, dua-duanya diambil oleh pemerintah dan akan dilihat juga dievaluasi. Misalnya terkait dengan aspek penegakan hukum, misalnya dalam konteks memperlihatkan uang, sama sekali saya rasa tidak ada niatan untuk menaikkan approval rating misalnya. Memperlihatkan uang itu sebenarnya dalam konteks transparansi kerja aparat penegak hukum. Karena memang secara faktual, dana yang ditumpuk itu diserahkan secara langsung ke negara melalui Kementerian Keuangan. Dan juga dalam hal ini, pemerintah juga penting menyampaikan progres kerja penegakan hukum. Sepanjang tahun 2025, Mbak Priska, pemerintah melalui aparat penegak hukum sudah memulihkan kerugian dalam konteks aset recovery sebesar 28,6 triliun rupiah yang disumbang atau dikerjakan oleh 3 aparat penegak hukum. Kejaksaan itu 24,7 triliun, Polri 2,37 triliun, KPK 1,53 triliun. Ini bukan dana potensial, tapi secara faktual sudah diserahkan ke negara
melalui penindakan kasus korupsi. Ya, oke. Nah, Itu tapi mungkin, tapi pada praktiknya kan ini indeksnya masih turun. Mbak Bibip, kalau misalnya tadi Mas Kurnia menyatakan bahwa itu sudah ada secara faktualnya, yang dikritisi juga oleh Mbak Bibip di awal tadi bahwa tidak serta-merta. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya dari tahun ke tahun indeks persepsi korupsi kita tidak kunjung membaik? Kenapa dikatakan demikian? Karena dibandingkan dengan negara-negara tetangga pada faktanya tidak lebih baik. Bagaimana Mbak Bivitri melihatnya? Gunanya indeks ini kan sebenarnya memang untuk menempatkan Indonesia dalam situasi global. Jadi kita tidak pakai kacamata kuda, dan kemudian indeks ini kredibilitasnya juga sudah sangat terjaga ya dari tahun 1995, bahkan sempat dijadikan ukuran juga oleh pemerintah Indonesia cukup lama ya. Cuma yang kali ini agaknya tidak begitu. Nah, jadi saya kira memang akan ada perbedaan ya, karena dari aspek metodologi, kemudian juga tadi ya, kalau ini lembaga yang secara internasional juga sudah dikenal, tidak mungkin ada intervensi misalnya, kita juga paham situasinya, dan justru indeks ini memotret bahwa masalah dengan Corruption Perception Index 2025 adalah ada keterkaitan korupsi dengan kebebasan sipil dan akses pada keadilan. Nah, kebebasan sipil ini kan juga bisa menyoroti bagaimana kalau tadi ada data yang disampaikan, tapi sebenarnya belum pernah ada klarifikasi lebih jauh sebenarnya apakah upaya pemberantasan korupsi itu punya dampak yang signifikan pada kehidupan warga atau tidak. Nah, yang harus diperhatikan, memang sumber data dari indeks persepsi korupsi ini menarik sekali. Ada World Justice Project, jadi indeks negara hukum, kemudian juga ada datanya Economist Intelligence Unit Country Risk, World Economic Forum, dan lain sebagainya. Ada 13 sumber data. Artinya memang ini objektif sekali dan ukurannya standar di semua negara yang diteliti. Jadi silakan diperbandingkan secara metodologi, tapi saya kira kan hari-hari ini kita bisa melihat bahwa secara kasat mata kita sebenarnya sudah bisa melihat menurunnya good governance, nepotisme di mana-mana ya, mulai dari deputi gubernur BI dan lain sebagainya. Tapi kan belum, secara internal kita susah sekali untuk mengkritik karena langsung dicap antek asing. Nah, jadi kelihatan bahwa indeks seperti ini salah satu gunanya sama dengan pemeringkatan lembaga keuangan internasional, seakan-akan bisa memberikan pandangan yang objektif dan mudah-mudahan bisa lebih didengar. Karena ternyata kalau kita yang mengingatkan, dianggapnya angin lalu begitu ya, bahkan antek asing. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bagaimana kredibilitas dan metodologi suatu survei yang akan bisa dibandingkan sehingga kita bisa punya pandangan yang lebih objektif. Mas Kurnia, bagaimana menyerap kritik tadi agar pemerintah mendengar kritik tadi dan betul-betul diwujudkan? Apa sih sebenarnya yang keresahan publik yang belum terjawab yang akan dijawab oleh pemerintah itu seperti apa sih Mas Kurnia? Misalnya Mbak Priska, satu yang selama ini juga digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat pemerhati isu pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Perampasan Aset, di mana penegakan hukum memindahkan aras penegakan hukum tidak lagi berada pada konteks in personam atau penegakan hukum terhadap individu, tapi meletakkan penegakan hukum pada konteks aset recovery. Dan selama ini pemerintah 1 tahun terakhir juga sudah menyuarakan tentang agar undang-undang perampasan aset ini segera diundangkan, dan sependek pengetahuan saya Mbak Priska, 2 atau 3 minggu yang lalu pembahasan itu sudah dimulai di DPR antara Badan Keahlian DPR bersama dengan Komisi 3. Dan di sana saya rasa pemerintah komit mendukung pengundangan Undang-Undang Perampasan Aset. Saya rasa itu satu bonggol besar terkait dengan pekerjaan rumah legislasi pemberantasan korupsi yang pemerintah akan support di tahun 2026. Itu Mbak Priska. Apakah bisa dikatakan sebagai salah satu good move dari pemerintah Mbak Bivitri dengan RUU Perampasan Aset misalnya? Ya, kita mesti lihat implementasinya, karena adanya undang-undang itu tidak bisa langsung kita simpulkan bahwa perbaikan sudah terjadi. Undang-undangnya saja belum ada ya, tapi kalaupun nanti undang-undangnya ada, kita mesti lihat apakah ada peluang-peluang penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu yang kita belum bisa lihat. Dan buat perbandingan saja Mbak Friska, misalnya Indonesia itu kalau di level ASEAN, kita itu di bawah Timor Leste loh, di bawah Vietnam,
di bawah Malaysia. Kalau Singapura memang tinggi sekali begitu Ya. ya. Artinya ini memang tidak main-main. Timor Leste dulu kan bagian dari Indonesia bahkan, dan sekarang ternyata skornya di atas Indonesia gitu. Barangkali Mas Kurnia tentu saja harus berbicara secara normatif ya, walaupun dulu Mas Kurnia ini aktivis di Indonesia Corruption Watch ya, cuma sudah berpindah tempat sekarang. Harus berbicara normatif karena memang sulit dibantah. Karena indeks ini sesuatu yang bahkan ditunggu-tunggu biasanya untuk mendapatkan ukuran-ukuran objektif. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya mau bikin undang-undang dan lain sebagainya, saya kira tidak akan bisa menjawab secara serta-merta. Kita sambut saja dulu, tapi kita jangan cepat terharu begitu, tetap skeptis untuk melihat nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah, Mas Kurnia apakah masih tersambung? Tadi tampaknya sempat terputus. Oke, masih terputus. Jadi kalau Mbak Bivitri lihat, tadi kan kalau pemerintah ada RUU perampasan aset. Untuk menuju ke indeks persepsi korupsi yang lebih baik tentu ada banyak PR. Kalaupun tadi ya RUU perampasan aset yang beberapa waktu terakhir ini masih mandek, apa yang publik bisa awasi agar nanti tidak ketok palu baru ribut seperti beberapa poin sebelumnya yang sempat kita bahas, undang-undang yang pada akhirnya juga tidak diterima oleh masyarakat sipil, kan ada beberapa hal yang dianggap tidak menampung aspirasi masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya soal RUU perampasan aset saja. Iya, untuk RUU perampasan aset ini kan yang masih harus kita awasi adalah bagaimana dengan penegakan hukumnya. Dalam hal ini begini, nanti kan kalau ada undang-undang perampasan aset, maka aset itu bisa disita tanpa ada kasus korupsinya harus jalan duluan dan inkrah duluan gitu ya, berkekuatan hukum duluan, tidak perlu. Jadinya seakan-akan itu kasusnya perdata. Tapi artinya itu akan dijalankan oleh Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara. Ya. Nah, artinya kita tahu ada masalah reformasi juga yang belum selesai di semua aparat penegak hukum kita. Misalnya ini yang harus kita perhatikan karena aset koruptor pasti luar biasa besarnya dan artinya transparansinya harus luar biasa dan kita semua warga harus bisa mengawasi kalau ada penyelewengan-penyelewengan. Itu PR besar memang Mbak Friska. Dan singkat Mbak Bivitri, sayang sekali Mas Kurnia tadi sudah terputus komunikasinya. Tapi yang jelas apa yang ingin dititipkan kepada pemerintah untuk serius menyikapi indeks persepsi korupsi Indonesia, karena yang kita inginkan tentu kan angkanya semakin baik tahun ke tahun. Ya, kita kan pernah punya yang cukup tinggi dulu 2019 dan itu dikarenakan sebenarnya salah satunya karena kita punya lembaga yang independen seperti KPK. Okay. Nah, jadi barangkali kalau memang harus dibuatkan pesan pendek, pertama tentu saja tolong janganlah jadikan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk menghukum lawan-lawan politik, jadi politisasi korupsi. Kemudian yang kedua juga itu civic space atau kebebasan berpendapat, bila kita bisa mengkritik, memberikan masukan, ada korupsi di berbagai tempat, itu harus dibuka luas. Jangan ada ancaman dan intimidasi pada masyarakat sipil. Tanpa itu semua, ya ini saya kira tidak akan bisa lebih tinggi lagi ini indeks persepsi korupsi ini, Mbak Friska. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sebelumnya ada Mas Kurnia Ramadana juga yang saat ini menjadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Mbak Bivitri, terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Terima kasih.